Ingat film-film futuristik dengan mobil-mobil yang melayang? Kita mungkin belum sampai di sana, tapi Indonesia sudah ngegeber kencang menuju masa depan jalanan. Mimpi kita menjadi raja baterai kendaraan listrik dunia nggak lagi sekedar angan-angan, melainkan rencana matang yang siap digaspol. Indonesia sekarang semakin dekat mewujudkan mimpinya untuk menjadi raja baterai kendaraan listrik dunia. Hal ini seiring dengan rencana produksi baterai sebesar 50 GWh pada tahun 2034 mendatang. Direktur Indonesia Battery Corporation atau IBC mengatakan berdasarkan roadmap atau peta jalan yang telah disusun, pihaknya menargetkan produksi sebesar 10 GWh pada tahun 2024 ini. Ini dilakukan untuk mencapai target bauran energi baru dan terbarukan sebesar 13% pada tahun 2024. Tapi, Indonesia nggak ngerjain ini sendirian. Pemerintah bahu-membahu sama pemain besar seperti Hyundai Motor Group yang lagi ngegeber pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara di Karawangan. Nggak tanggung-tanggung, progresnya sudah mendekati garis finish yaitu 95% selesai. Pabrik ini bakal ngelahirin baterai canggih berbahan nikel mangan kobalt atau NCM. Targetnya nih, beroperasi pada bulan April 2024 ini, yang siap ngeboost ambisi Indonesia habis-habisan. Selain pembangunan pabrik baterai, pemerintah juga terus mendorong pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendukung target produksi baterai sebesar 50 GWh pada tahun 2034. Tapi baterai itu ibarat jantungnya, ekosistem mobil listrik butuh lebih dari itu. Makanya nih, Indonesia nggak cuma fokus ngejar baterai doang. Pembangunan stasiun pengisian dan penukaran baterai listrik pun digenjot habis-habisan. Tahun 2024 ini, sekitar 1.000 stasiun pengisian dan 5.000 penukaran baterai listrik bakal memanjakan para pengendara kendaraan listrik masa depan. Upaya lainnya adalah dengan mendorong hilirisasi industri nikel. Indonesia juga nggak mau ketergantungan pada impor-impor mulu. Hilirisasi nikel harus semakin digalakkan biar bahan baku baterai selalu melimpah di tanah air. Dengan semua strategi yang jempolan, tahta raja baterai kendaraan listrik dunia tinggal selangkah lagi teman-teman. Tapi ini bukan hanya ajang balap tunggal. Di arena kendaraan listrik bukan cuma baterai yang bersaing, teknologi lainnya seperti hidrogen juga lagi ngeberkenceng nih. Jepang baru saja meluncurkan mobil berbahan bakar hidrogen yang jarak tempuhnya itu jauh banget, nggak perlu ngecas, dan tentunya ramah lingkungan. Indonesia nggak boleh ketinggalan nih, makanya Indonesia nggak cuma ngegas di jalur baterai, tapi juga ngintip-ngintip peluang untuk hidrogen. Penelitian dan pengembangan teknologi hidrogen terus dipacu biar Indonesia nggak cuma jadi raja baterai, tapi juga pemain utama di semua jenis kendaraan listrik masa depan. Indonesia saat ini sedang tancap gas nih ngejar ambisi iklimnya dan jalan tol terbarunya. Bukan aspal, tapi seperti yang saya bilang, yaitu hidrogen. Ya, bahan bakar masa depan ini siap menyalip dominasi BBM dan listrik di tikungan emisi karbon. Bayangkan, mobil yang jarak tempuhnya ngalahin maraton hingga 800 km sekali isi. Itulah kehebatan mobil berbahan bakar hidrogen. Nggak perlu colokan berjam-jam kayak mobil listrik. Isi ulang hidrogen cuma 5 menit, sekejap mata dibanding kopi di kafe. Jadi aman tuh, 80.000 nggak bakalan hilang. Dan yang paling top, hidrogen itu tak bikin bumi batu. Gas buangnya cuma air bersih. Pemerintah Indonesia ngegaspol pembangunan SPBU khususnya hidrogen. 100 stasiun pengisian hidrogen ditargetkan nongol tahun depan atau tahun 2025. Ibarat hidrogen oasis bagi para pengendara berjiwa hijau. Pertamina dan teman-teman swasta udah ancang-ancang membangun ekosistem kayak SPBU dan Magot yang bakal menjadi the one and only. Sediain BBM, gas, dan hidrogen dalam satu atap. Pertamina juga menggandeng Toyota, raksasa otomotif asal Jepang, ngebut kembangin infrastruktur stasiun pengisian. High Speed Hydrogen Refueling Station bakal ngisi hidrogen secepat kilat. Kerjasama ini kayak tim F1 yang lagi balapan menuju masa depan bebas polusi. Hidrogen bagaikan angin segar, tapi jalanan terjal masih menantang. Biaya produksinya masih nyolok tinggi, bikin dompet pengendara bakalan mewek. Ditambah lagi, SPBU hidrogen masih langka, kayak toko kaset di era Spotify bro. Tapi Indonesia nggak pantang kempes.
Dengan kolaborasi pemerintah swasta dan inovasi teknologi, tantangan seperti ini bisa dilibas kok pasti. Siapa tahu nih, Indonesia jadi jagoan hidrogen dunia, ekspor bahan bakar bersih sambil pamer langit biru yang ceria. Jadi bersiaplah teman-teman semuanya. Kita saksikan era hidrogen dan mobil listrik yang dimana sebentar lagi bakal ngebut di jalanan Indonesia. Lantas nih yang jadi pertanyaan, apakah mobil hidrogen ancaman bagi mobil listrik? Nah, jawabannya sebenarnya tergantung. Kalau bagi pelaku industri mungkin iya, tapi kalau bagi Indonesia, jawabannya ya enggak. Pasalnya, hidrogen itu terbuat dari macam-macam, kayak air yang melalui proses elektrolisis, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Saat ini, proses pembuatan hidrogen yang paling banyak digunakan yaitu dengan gratifikasi bahan bakar fosil. Hal ini karena proses ini lebih murah dan efisien daripada proses elektrolisis air. Nah, bahan bakar fosil yang paling banyak digunakan untuk gratifikasi adalah batu bara. Karena batu bara adalah bahan bakar fosil yang paling murah dan tersedia dalam jumlah yang melimpah. Alternatif lain juga bisa menggunakan kelapa sawit dengan cara gratifikasi biomasa. Kelapa sawit dapat diolah menjadi gas hidrogen dengan cara dibakar atau dihidrolisis. Pembakaran kelapa sawit akan menghasilkan gas hidrogen, karbon dioksida, dan uap air. Hidrolisis kelapa sawit juga akan menghasilkan metanol. Selain itu, apakah ada lagi? Ada bro, yakni gas alam. Gas alam juga bisa diubah menjadi hidrogen, salah satunya dengan cara steam reforming, mengubah gas alam dan uap air menjadi gas hidrogen. Proses ini dilakukan dengan menggunakan suhu dan tekanan tinggi. Namun, kendalanya yaitu teknologi konversi gas alam untuk menjadi hidrogen itu masih belum matang. Hal ini menyebabkan biaya untuk produksi hidrogen dari gas alam masih relatif tinggi. Makanya nih, Pertamina gandeng perusahaan asal Jepang tuh supaya kita bisa riset bersama. Biayanya kan lebih murah tuh risetnya kalau ditanggung berdua. Dan mengenai cadangan gas alam, kalian itu jangan khawatir. Justru gas alam dimiliki oleh Indonesia itu sangat-sangat besar bro. Dan hebatnya nggak diotak-atik selama ini. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tahun 2023, data terbaru nih, cadangan gas alam Indonesia terbukti mencapai 41,62 triliun kaki kubik atau TFC. Cadangan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan gas alam terbesar di dunia. Potensi gas alam Indonesia tersebar di berbagai wilayah, terutama di wilayah timur Indonesia. Cadangan gas alam terbesar di Indonesia berada di Maluku dan Papua. Jadi, Indonesia nggak perlu khawatir bro, mau mobil apa yang bakal berkuasa di jalanan nanti. Mau mobil listrik, hibrida, Indonesia tenang-tenang baik. Indonesia nggak perlu bingung. Dengan harta karun sumber daya alam yang melimpah, masa depan jalanan kita udah kita pegang erat. Indonesia itu kayak kelontong mainan raksasa buat produsen mobil listrik. Mau jenis apa tinggal pilih bahannya. Mobil listrik gampang, baterainya tinggal rakit pakai nikel yang kualitasnya itu juara dunia. Dengan strategi yang jempolan, Indonesia nggak cuma jadi penonton bro di masa depan, tapi jadi sutradara masa depan jalanan. Mau mobil apa yang berkuasa, kita yang atur. Jadi gak usah khawatir, Indonesia bakal tetap jadi raja jalanan apapun wujudnya. Namun kuncinya hanya satu, hilirisasi. Jangan sampai harta kita semua itu dijual murah ke luar negeri. Semoga informasi yang sedikit ini bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.